Hai, selamat datang di Pregi Techno Channel. Balik lagi bersama gue Nata. Di video kali ini gue akan mereview sebuah laptop dan produknya udah ada di depan sini. Dan kalau teman-teman melihat logo yang ada di depan ini, gue yakin sebagian besar dari teman-teman udah tahu ya, ini produk diproduksi oleh siapa. Ya, ini adalah laptop MacBook Pro dengan ukuran layar 13 inci mid 2012. Artinya laptop ini diproduksi atau dirilis di pertengahan tahun 2012. Untuk laptop ini sendiri udah gua pakai kurang lebih selama 4 tahun. Dan gua rasa dari penggunaan gua selama itu, gua masih mendapatkan performa atau kualitas yang sama dari saat pertama kali gua membeli laptop ini. Dimulai dari casingnya yang dibuat dari bahan material full metal, seperti pada bagian belakang screen ini juga terbuat dari bahan metal. Kemudian pada bagian atas keyboard itu juga dilapisi dengan bahan metal, dan kemudian di bagian bawahnya juga dilapisi dengan bahan metal. Dengan kualitas cover body dari bahan metal inilah yang membuat si laptop ini lebih kokoh dan lebih kuat saat mendapatkan benturan atau suatu hal yang tidak disengaja oleh si pengguna, seperti terjatuh dengan tekanan yang tidak terlalu kuat ataupun terbentur saat si user membawa atau berpindah tempat dengan cara yang tidak disengaja. Sehingga dengan bahan material metal ini bisa melindungi hampir sebagian besar hardware yang ada di dalam laptop ini. Selain itu juga untuk kualitas keyboardnya juga masih gua rasakan sama saat pertama kali gua membeli laptop ini, dimana posisi tombol itu masih simetris, nggak ada yang miring. User atau pengguna kan biasanya akan menekan tombol pada posisi-posisi tertentu. Tetapi meskipun dilakukan dengan kondisi tersebut, untuk kondisi keyboard gua rasa setelah gua pakai dengan rentan waktu kurang lebih 4 tahun ini, posisinya dan kualitasnya gua rasa masih sama dan semua fungsi masih berjalan dengan baik. Kemudian juga untuk bagian engselnya sendiri, artinya bagian penghubung antara screen dan body laptop itu sendiri, ini kualitasnya masih bagus sekali dan masih kuat ya. Artinya saat kita geser ke sudut manapun, itu masih kualitasnya masih sama saat pertama kali gua beli. Sangat berbeda sekali dengan model laptop-laptop yang lain sebelumnya yang pernah gua pakai, dimana saat kita menggeser pada sudut-sudut tertentu itu kita akan bisa merasakan kalau engselnya itu sudah ada beberapa kelainan atau posisinya sudah dirasakan tidak nyaman untuk menopang si layar monitor si laptop itu sendiri. Dan kemudian juga untuk kualitas layarnya sendiri itu sampai pemakaian gua saat ini, kualitas warnanya masih jernih. Kemudian juga untuk komposisi warna itu sangat mendukung sekali bagi teman-teman yang profesional, baik itu di bidang editing foto maupun editing video, karena komposisi warnanya itu sangat-sangat akurasi dan mendekati dengan warna aslinya saat kita lihat dengan mata kita sendiri secara langsung. Dan meskipun pada beberapa tahun yang lalu saat gua menggunakan laptop ini di suhu ruangan di atas suhu normal ya, artinya suhu ruangan itu dirasa sangat panas, dan juga mungkin karena berpengaruh di bagian perangkat keras si laptop ini sudah ada tumpukan-tumpukan debu, sehingga sirkulasi udara di dalam itu agak kurang, sehingga dampak negatif yang bisa kita dapatkan yaitu munculnya garis-garis kecil di layar monitornya saat kita nyalakan. Jadi namun saat beberapa minggu kemudian gua gunakan laptop ini dengan konsisten di suhu ruangan yang normal, dan gua saranin lebih bagus lagi di suhu ruangan yang
kurang dari suhu normal ya, artinya suhu ruangan yang dingin yang terdapat AC di dalamnya, sehingga itu akan membuat performa laptop itu nggak mudah overheat atau komponennya itu akan cepat panas sehingga berpengaruh ke komponen atau hasil keluaran yang ditampilkan sehingga muncul garis-garis seperti yang gue alamin beberapa tahun yang lalu. Tapi setelah gue pemakaian konsisten dengan suhu ruangan yang cukup normal atau bahkan dingin ya, dengan lingkungan ber-AC, itu kualitasnya balik lagi dan normal dan garis-garisnya nggak muncul lagi. Oke, itu keseluruhan dari pengalaman gue selama 4 tahun ini ya. Dan semuanya secara keseluruhan masih oke dan masih bagus, mendekati kualitas saat pertama kali gue beli. Akan tetapi untuk kekurangannya adalah tentu saja di bagian memori ya, atau RAM-nya. Karena untuk RAM sendiri itu saat gue pertama beli, secara defaultnya itu gue dapetnya di hanya 4 GB. Artinya di dalam sini untuk perangkat kerasnya itu terdapat 2 slot memori. Jadi masing-masing 2 GB, 2 GB. Jadi total semuanya 4 GB. Saat penggunaan gue pertama kali beli itu performanya masih bagus, dan untuk penggunaan memori, kapasitas memorinya masih cukup untuk aplikasi-aplikasi yang gue gunakan saat itu. Dan mengapa saat ini menjadi istilahnya bisa dibilang lemot ya, dan performanya sedikit berkurang, karena ya tentu saja untuk yang namanya software tentu saja setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun itu pasti akan selalu upgrade, dan tentunya juga kita sebagai pengguna atau user otomatis kita akan mengikuti perkembangan dari software-software tersebut. Karena tentunya kalau kita menggunakan satu software dan kita nggak mengikuti upgrade, tentunya beberapa fitur kita akan tertinggal atau beberapa fitur kita akan miss ya. Jadi kita nggak bisa menggunakan fitur tersebut. Dalam hal ini tentunya menurut gua produsen software dan produsen hardware itu sendiri secara otomatis mereka itu merupakan saling menguntungkan ya, simbiosis mutualisme lah menurut gue ya. Karena tentunya setiap software membuat versi terbaru, mereka tentunya akan memberikan detail spesifikasi hardware seperti apa yang cocok untuk software tersebut, sehingga agar software tersebut bisa kita gunakan secara optimal. Artinya kalau bahasa kita nggak lemot. Dan dalam hal ini akhirnya gue memutuskan untuk mengupgrade memori yang udah gue pakai sebelumnya, yang gue beli secara default dapat 4 GB, jadi akan gue upgrade menjadi 8 GB. Jadi 2 slot, 1 slot 4 GB, 1 slot 4 GB. Nah, di video ini gue akan tambahin tutorial ke teman-teman bagaimana cara mengupgrade RAM itu sendiri. Bisa mengikuti panduan dengan benar, dan gua rasa teman-teman juga bisa secara mandiri untuk melakukan upgrade si RAM itu sendiri. Jadi nggak perlu dibawa ke service laptop. Oke, sebelum ngebuka laptopnya sendiri untuk ganti RAM-nya, di sini gua akan share dulu ke teman-teman screen dari laptop gua saat ini, dimana gua akan melakukan cek terlebih dahulu RAM defaultnya itu, yang dimana kita dapatnya itu di awal beli sebesar 4 GB. Untuk ngeceknya itu teman-teman bisa langsung aja klik icon dari Apple-nya, kemudian klik about this Mac, dan di sini muncul untuk spesifikasi yang ada di laptop ini yang gua pakai saat ini, dan ini dijelasin juga untuk tipenya MacBook Pro dengan layar 13 inci mid 2012 yang udah gue sebutkan di awal tadi. Dan untuk operating sistemnya gue masih pakai versi 10.13 yaitu macOS High Sierra. Ini adalah operating system default yang gue dapat saat pertama kali gue beli. Jadi memang gue putusin untuk nggak upgrade si operating systemnya, tujuannya adalah agar nggak terlalu banyak makan memori dari 4 GB yang udah gua pakai, yang udah gua dapet saat gua beli di awal.
Nah, di sini gua akan masuk ke menu memori. Di sini kita akan dapat informasi detail dari si kapasitas dari memori yang udah terpasang di laptop gua. Di sini ada dua keterangan, dua memori. Artinya di dalam hardware-nya itu ada dua slot yang isinya masing-masing adalah 2 GB. Sehingga yang terpasang itu total 4 GB. Dan di sini juga di pojok kanan bawah ini itu ada satu menu yang berisikan instruksi bagaimana cara mengupgrade memorinya tersebut. Nah, ini ya gua putusin untuk ngebuka dan cek untuk memastikan membaca lagi instruksinya itu apakah sudah bisa atau sudah benar sesuai dengan yang ingin gua lakukan. Oke, dari keterangan link ini itu kita bisa dapatkan banyak informasi dari macam-macam tipe ya. Di sini ada 13 in, 15 inci, ada yang 17 inci. Dan di sini masing-masing keluaran atau versi rilis tahunnya kapan. Dan untuk gua itu ada yang paling pertama ya, 13 inci mid 2012. Nah, di sini ada memory specification. Dan di sini gua sendiri ya sudah membiasakan setiap gua menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat, baik itu komputer, gadget, ataupun elektronik lainnya. Disarankan juga untuk teman-teman operasikanlah sesuai dengan instruksi yang diberikan, instruksi yang sudah diberikan dari pabriknya saat teman-teman dapat. Biasanya ada di manualnya ataupun biasanya juga banyak untuk saat ini disediakan secara online seperti MacBook Pro ini ya. Dan di sini diinformasikan bahwa slotnya ada 2. Kemudian base memory, artinya total memori yang didapat saat pertama beli itu 4 GB. Nah, di sini itu dijelaskan juga yang disarankan ya, mungkin bisa dibilang requirement-nya maksimum memori itu 8 GB. Sebenarnya sih pada dasarnya kalau kita ganti aja ke 16 GB, artinya satu slot masing-masing 8 GB, seharusnya sih masih bisa beroperasi ya. Tapi bagi gua pribadi, gua lebih memilih untuk mengikuti aturan atau requirement yang sudah dianjurkan, karena tentunya kapasitas maksimum memori yang sudah ditetapkan itu sudah pasti sudah ada pertimbangan dari produsen yang membuatnya sendiri, dari pabrikannya. Karena menurut gua meskipun bisa nanti diimplementasi lebih besar dari 8 GB, pasti akan ada impact-impact lain seperti baterai yang bisa cepat habis karena prosesnya juga membutuhkan banyak energi saat kita membuka aplikasi. Itu juga bisa salah satu dari pertimbangan ya, atau juga mungkin hal-hal yang lainnya. Gue juga belum tahu apa yang terjadi kalau gue masang lebih dari maksimum memori ini. Tapi di sini gue milih untuk mengikuti maksimum 8 GB. Dan kemudian juga di sini ada catatan tambahan. Di sini dijelaskan, artinya untuk kita agar bisa mendapatkan performa yang baik, disarankan untuk masing-masing slot dari 2 slot yang disediakan itu untuk menggunakan memori yang sama. Artinya misal 2 slot, misal total 4 GB, masing-masing diisi 2 GB. Atau misalkan 8 GB, artinya masing-masing diisi 8 GB. Atau teman-teman mau menggunakan lebih dari maksimum yang ditetapkan, yaitu 16 GB, artinya setiap slot masing-masing bisa kita pasang 8 GB. Sebenarnya sih pada dasarnya kalau kita pasang satu aja 8 GB di satu slotnya kosong, harusnya sih masih bisa ya. Tapi sesuai dengan instruksi di sini ya, kalau kita mau dapetin performa yang bagus ya kita harus memasang kedua-duanya dengan kapasitas yang sama, 2 GB 2 GB atau 4 GB 4 GB. Oke, sekarang ini gue akan mulai membuka. Gue udah siapin satu buah obeng plus yang ukurannya kecil ya. Sebenarnya bautnya ini sangat kecil banget, jadi kalau teman-teman ada model obeng yang lebih kecil lagi itu akan lebih bagus ya. Tapi
Ini tadi setelah gue coba ternyata bisa, tapi cuman gue agak hati-hati agar si baut dari MacBooknya ini nggak rusak ya, untuk lubangnya itu agar bisa tetap dimasukin dengan obeng yang udah gua punya ini. Kemudian juga ini gua sediain satu buah, bisa dikatakan kuas ya, teman-teman bisa pakai kuas apa aja, yang pasti yang bersih. Ini gua ambil, sebenarnya bukan kuas sih, ini buat alat makeup, tapi ini gua lihat di gudang ditumpukan karena nggak kepake, ini gua ambil aja karena masih bagus juga, lumayan untuk membersihin nanti untuk debu-debu yang ada di dalamnya, karena laptop ini belum pernah dibersihin sama sekali dari pertama gua beli ya. Dan yang terakhir yaitu dua buah memorinya sendiri. Ini satu keping ini kapasitasnya yaitu 4 GB. Kalau untuk memori yang bukan bawaan dari Mac, itu dari hasil gua cari di internet, di berbagai macam marketplace itu tersedia dua merek. Jadi teman-teman bisa milih yang mereknya Kingston atau yang mereknya itu Samsung. Dan di sini gua random dikasih sama si penjualnya, sellernya, dia kirimin gua yang mereknya Kingston karena harganya sama setelah pas gue beli waktu itu. Dan untuk pilihan lain, kalau teman-teman mau beli yang versi original bawaan dari MacBooknya sendiri, itu teman-teman bisa langsung, harusnya bisa teman-teman dapatkan di iBox ya, karena setahu gua cuman iBox yang distributor resminya sendiri untuk MacBook Pro ini sendiri. Dan juga untuk pengurusan klaim garansi juga teman-teman itu bisanya ke iBox. Karena sebelumnya untuk baterainya sendiri itu gua pernah mengalami rusak, dan kebetulan sisa garansi masih ada 1 bulan, jadi udah pernah gue pakai selama 11 bulan dan akhirnya rusak. Akhirnya gue bawa, dan untuk baterai yang rusak diganti full tanpa gue harus bayar karena masih ada garansinya. Karena yang gue tahu untuk bawaan yang iMac pasti harganya itu lumayan cukup mahal ya. Oke, langsung aja ini gue coba untuk buka dulu bautnya satu persatu. Dan gue saranin teman-teman harus menghafal posisi dari masing-masing bautnya ya. Jadi untuk yang pojok, yang tengah itu harus benar-benar sama dengan yang pertama kali teman-teman buka. Diusahakan untuk sama. Meskipun memang saat dipasang random pun nanti masih tetap bisa ya, tapi diusahakan sama aja biar nanti hasilnya itu nggak longgar ataupun ada hal lainnya yang nggak sesuai dengan saat pertama kali sebelum kita buka ya. Oke, dan bener banget ya, ini debunya lumayan cukup banyak, jadi kuas ini akan gua pakai untuk ngebersihin debu-debunya terlebih dahulu. Oke, dan sekarang ini laptopnya tadi gua bawa dulu keluar karena debunya lumayan cukup banyak. Ini udah lumayan bersih dari debu. Cara pertama adalah teman-teman cukup membuka, ada dua buah tuas di bagian kiri dan kanan ya. Ini teman-teman tinggal geser aja ke kiri dan ke kanan berlawanan arah sampai dia terangkat seperti ini. Setelah diangkat, teman-teman tarik. Dan begitu juga dengan yang satu lagi. Oke. Dan lumayan ya, cukup berbeda untuk yang bawaan sama yang baru gue beli. Kalau yang bawaan dia warnanya itu hitam. Kalau yang baru ini gue beli yang bukan bawaan dari MacBooknya sendiri, itu warnanya hijau.
Dan sekarang gue coba untuk pasang. Dan patokan pasangnya adalah, teman-teman lihat di sini ada satu garis ya, atau sekat. Nah, sekat ini untuk patokannya nanti teman-teman pasang di bagian slot si MacBooknya. Jadi teman-teman ikutin slot ini. Oke, setelah dipasang dua-duanya itu teman-teman langsung dorong aja ke bawah sampai dia ngunci lagi untuk handle yang di kiri kanan ini. Oke, sekarang udah terpasang dan kita pasang lagi penutupnya dan kita pasang lagi baut sesuai dengan posisi awal semula tadi. Oke, tadi udah selesai dipasang dan sekarang gua akan ngecek lagi ke dalam sistem operasinya sendiri. Gua akan share layar ini ke teman-teman jadi bisa kita lihat perubahannya seperti apa. Seperti yang di awal tadi yang udah gue lakuin, yaitu gue klik tombol Apple, gue masuk ke menu About This Mac. Dan di sini kita udah melihat hasilnya ya. Tadi itu sebelumnya itu gua pakainya 4 GB. Sekarang udah ganti menjadi 8 GB. Dan kita lihat lagi detailnya, dan tadi udah benar ya. Tadi gua udah beli dua, masing-masing satu keping 4 GB 4 GB. Dan di sini juga sudah diinformasikan di sistemnya bahwa masing-masing slot sudah terpasang 4 GB dan totalnya itu 8 GB. Dan sekian video dari gua. Jika teman-teman ingin mendapatkan upgrade atau update mengenai teknologi secara gratis, teman-teman bisa subscribe channel ini. Jangan lupa untuk di like dan juga bisa berkomentar mengenai video ini. Dan sekian video dari gua, sampai jumpa di video gue selanjutnya.